Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Lina. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah kelas 5 semester 1 dengan kompetisi dasar yaitu 3.4 menganalisis manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah, diharapkan kalian dapat menjelaskan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Nah, kalian dapat mendeskripsikan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Dan kalian dapat menganalisis manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Nah, anak-anak, coba lihat gambar yang pertama. Itu adalah gambar orang yang sedang membayar zakat fitrah. Nah, dan gambar yang kedua adalah orang yang sedang memberikan infak. Nah, yang ketiga adalah ada orang yang sedang bersedekah. Nah, anak-anak, membayar zakat fitrah, infak, dan sedekah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui manfaat atau hikmah zakat fitrah, infak, dan sedekah. Ternyata dalam membayar zakat fitrah, infak, dan sedekah mempunyai dampak positif baik bagi orang yang memberi zakat fitrah, infak, dan sedekah maupun orang yang menerima zakat fitrah, infak, dan sedekah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan tentang materi manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Yang pertama, manfaat zakat fitrah. Manfaat utama zakat fitrah adalah membersihkan jiwa, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisoimi wa tu'matan lil masakin faman azaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man azaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas. Manfaat zakat fitrah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. Nah, kedua yaitu membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Dan yang ketiga yaitu mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Keempat yaitu sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kekayaan yang diberikan. Kelima yaitu tidak syak atau ragu lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban. Keenam yaitu guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah. Dan yang ketujuh yaitu guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dengan si miskin. Yang kedua yaitu manfaat berinfak.
Membayar infak merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga merupakan perbuatan sunnah muakkad. Infak bersifat khusus karena harta yang dibayarkan hanya untuk kepentingan keagamaan, misalnya untuk kepentingan masjid, musola. Tujuannya untuk syiar agama Islam. Pahala berinfak dilipat gandakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Adapun manfaat infak pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena infak merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak dan sedekah. Dan yang ketiga, memanjangkan usia manusia. Keempat yaitu ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Kelima itu dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Dan yang keenam itu dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islam. Yang ketujuh itu dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga itu manfaat sedekah. Bersedekah adalah perbuatan yang penuh dengan faedah bagi orang yang melaksanakan dan orang yang menerimanya serta masyarakat umum. Perhatikan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa malaikat selalu mendoakan kepada orang-orang yang suka bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqan fayaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang artinya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-paginya kecuali 2 malaikat turun ke bumi. Lalu salah satu akan berdoa, Ya Allah, berilah gantinya kepada orang-orang yang suka bersedekah. Sementara yang satu berdoa, Ya Allah, datangkanlah kerusakan pada orang-orang yang bakhil. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah 1678. Manfaat sedekah yaitu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedekah merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua yaitu melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. Yang ketiga itu menghidupkan sifat dermawan. Keempat, memanjangkan usia atau umur. Yang kelima yaitu ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Dan yang keenam, menambah keberkahan harta yang dimiliki. Ketujuh yaitu menyambung dan mempererat silaturahmi dan persaudaraan. Yang kedelapan yaitu menambah tabungan pahala. Yang kesembilan yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada mengamalkan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain. Berarti jika kita melakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak membayar zakat fitrah berarti mendapat dosa.
Sedangkan hukum infak dan sedekah ada yang wajib, juga ada sunnah. Kalau hukumnya wajib harus dibayarkan seperti zakat fitrah. Akan tetapi kalau hukumnya sunnah boleh dilakukan juga boleh tidak. Namun lebih baik dilakukan karena membayar infak dan sedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan melaksanakan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Tujuan dari zakat fitrah, infak, sedekah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah memenuhi kebutuhan orang-orang kurang mampu dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga keagamaan. Tujuan utama dari zakat fitrah, infak, sedekah adalah untuk membersihkan jiwa dan harta. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 261 sudah jelas bahwa orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan satu kebaikan menjadi 7 kebaikan. 7 kebaikan berkembang menjadi 700 kebaikan. Dan banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan penghargaan bagi orang yang membayar zakat fitrah, infak, dan sedekah. Itu mari kita biasakan dan praktikkan zakat fitrah, infak, dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sekian penjelasan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.